Oke, ketemu lagi dengan saya David Ibrani. Bagaimana kita ingin memulai ya? Yang pertama untuk memulainya, di sini kan ada master laporan budget pantinya. Nah, kita buat dulu di sini folder ya. Kita buat foldernya untuk laporan tahun 2024 misalkan ini. Nah, jangan lupa yang ini kita copy ya. Kita copy seperti ini. Lalu kita masukkan di 2024, tinggal kita pastekan ya. Kita paste seperti ini ya, otomatis ini masuk dan kita rename ya, supaya kita tahu ini laporan 2024 ya, misalkan panti ya. Jadi ini kita udah tulis, nah kita tinggal kita buka saja seperti ini. Nah, ini kita udah bisa buat laporan pantinya. Jadi indikatornya yang pertama kita harus masukkan dulu pengeluaran itemnya apa-apa saja. Nah, kita mungkin bisa kita mulai kalau dari bulan Januari kita tulis Januari ya. Di sini misalnya kita tulis tanggalnya ya. Kita tinggal double klik saja ya. Double klik misalnya ini dimulai dari 01 ya, seperti itu. Nah, ini tinggal kita isi ya. Kita tinggal tulis misalkan ada biaya apa misalnya di sini. Ya, misalnya ada hadiah gitu ya. Nanti tinggal kita isi aja seperti itu. Ya, kalau untuk mengganti ini jangan lupa formatnya ini 2024 strip ya, kalau nggak kita double klik aja supaya ini bisa dipindahkan seperti ini. Ya, itu untuk pengisiannya. Di sini tinggal untuk tambahannya. Di sini ada 16 item yang nanti dia akan muncul di data sini ya. Nah, seperti ini dia akan muncul. Kalau kita tidak perlukan, kita tinggal hapus saja dan delete ya. Otomatis di data ini yang hadiah ini sudah tidak ada lagi. Ya, jadi di sini kita hanya mengisi yang di bagian putih ini saja ya. Di bagian putih ini saja. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung melihat ya untuk laporan. Jadi dari bulan Januari ini sampai bulan November, nah dia akan menjumlahkan sampai di bulan November ya. Seperti ini kalau kita lihat dashboardnya ini, nah kita bisa pilih. Nah, ini dari Januari ya, karena kita awal kalau mau lihat semua, karena kita mulainya dari bulan Januari berdasarkan indikator ini, otomatis di dashboardnya kalau untuk dari bulan Januari dia hanya menampilkan untuk satu bulan. Tapi kalau kita ingin melihatnya dari sampai bulan Desember, nah nanti dia akan kelihatan semua di sini. Ya, seperti itu keperluan keuangan yang ada. Ya, jadi di pertumbuhannya ini di bulan Maret kita mengalami minus ya. Nah, di sini di bawah anggaran ini kita istilahnya apa ya? Defisit ya di sini. Nah, ini kita menghemat pertumbuhan ini data di atas anggaran seperti itu. Jadi kalau yang hijau ini kita masih mengalami yang bagus gitu ya, tidak sampai lebih anggaran kita dari yang sebenarnya kita keluarkan seperti itu. Nah, jadi yang hijau inilah yang bisa kita harus lakukan ya, jangan sampai warnanya merah, orange ini ya, pink ini ya, kelebihan budget setiap tahun. Nah, kalau yang 00 ini berarti anggarannya itu sesuai ya, sesuai dengan budget. Nah, seperti itu ya. Jadi ini batasan budget kita nih yang hitam nih, tidak boleh melebihi batasan budget kita ya. Jadi itu kita bisa lihat, dan juga di biaya ini kita bisa pengeluaran per itemnya juga kita bisa lihat dari listrik mana yang terjadi pembengkakan, ini kita bisa kontrol di sini ya, di sini ya. Nah, ini kalau yang ini sesuai. Nah, kalau yang merah-merah ini ya dia bisa aja melebihi gitu ya, melebihi ambang batas kita. Nah, jadi itu mesti diperiksa gitu ya. Nah, seperti ini kita lihat dari data yang di sini yang kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita mesti cross check di sini ya. Nah, untuk pengisiannya itu sudah ada ya, saya udah kasih videonya. Jadi ini yang sebenarnya ini adalah uang yang keluar gitu ya. Ini uang yang keluar setiap bulannya, dan ini anggaran adalah budget dari pemasukan yang kita punya, yang kita miliki, uang yang kita miliki setiap bulannya.
kita sudah memberikan anggarannya sekian 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 sekian. Nah, di tahun tahun terakhir ini adalah laporan ya, eh, dari sini yang nanti kita akan masukkan ya setiap tahunnya. Nanti karena ini di 2024, nanti di tahun berikutnya kita lihat dari sini. Nah, ini yang akan dimasukkan di tahun 2025 misalkan ya. Jadi 1590 di sini. Jadi nanti kita bisa ada perbandingan setiap tahunnya berapa. Ya, kita anggap di sini karena modalnya bukan modal ya. Maksudnya anggaran yang sesuai dari 1 juta ya, yang tahun terakhir juga 1 juta karena kita baru memulainya. Nanti tahun berikutnya kita akan memasukkan tahun terakhir ini dari sini ya, dari yang sudah masuk di sini. Ya, ini yang harus kita masukkan di sini supaya jadi perbandingan untuk kita seperti itu. Ya mungkin itu aja untuk laporan ini. Jadi kita bisa lihat, jadi daun-daun tahun terakhir ini kita bisa melihat anggarannya kita itu. Ya mungkin itu aja untuk data pemasukan. Ya kita bisa masukkan aja juga bisa di sini gitu ya. Kalau kita mau data pemasukan kita di tahun terakhir ini yang baru, nanti kita bisa masukkan. Misalkan kita ada pemasukan di sini ya, untuk total kita nanti misalnya 5 juta ya, kita tulis semua gitu ya, 5 juta atau berapa. Nah itu kita bisa nanti kita mulai dalam hal untuk pengembangannya. Jadi kita bagi pos-posnya karena kita akan sesuaikan pos-posnya di sini ya. Misalkan untuk gaji karyawan ada 5 orang, kita bikin dulu ya rumusan untuk di tahun terakhir ini. Di awal-awal kita masukkan dulu biaya listrik biasanya berapa gitu kan, biaya transport kita keluar berapa, bensin berapa. Nah seperti itu. Dan kini misalnya kalau makan dia 30.000 misalnya, kali 3 berarti 90. Nah kali berapa orang ya. Nah ini kita mesti masukkan di sini budgetnya. Nah atau kita secara global saja untuk makan, nggak hitungan orang, pokoknya budgetnya 200.000 ya untuk makan dalam 1 hari untuk berapa puluh orang gitu ya, kita masaknya prasmanan atau gimana. Nah, ini tinggal atur secara teknisnya. Ini hanya laporan untuk budgeting di panti aja seperti itu. Oke mungkin itu aja untuk ininya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya dan terima kasih.